Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Guys, terbongkar. Ibtu Rudiana terbukti terima suap dan dibackingi beberapa orang jenderal. Nyai Widya membongkar semua kejahatan yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi Polri ini dan juga termasuk Ibtu Rudiana tentang kasus pembunuhan Vina Cirebon ini. Oke guys, seperti apa videonya? Mari saksikan. Let's go. Yang udah buang narkoba itu lebih parah. Kenapa saya harus seperti saya sakit? Sekarang saya tersangka pak. Aduh itu kayak saya gimana pak? Saya udah bilang, panggil tuh Kapolres pada tahun 2016 lalu. Panggil semua pejabat-pejabat, bupati, wali bupati, wakilnya dan sebagainya. Pada tahun 2016 lalu. Emang mereka nggak terlibat di dalam penjualan tersebut? Disembunyikan kemana satu kapal itu? Makanya kok menyogok dari bandar itu ya kepada polisi-polisi itu, akhirnya anak jadi korban. Iya. Paham sampai di situ? Banyak orang yang make di kalangan polisi, oknum-oknum polisi itu banyak juga yang nggak jujur. Satu jenderal yang jujur pasti jadi musuh mereka. Katanya mau transparan, dikurung. Di mana dikurungnya? Kenapa kita nggak boleh tahu? Orang kesukaan miskin aja kita tahu kok. Penjara aja kita punya hak untuk tahu. Iya dong. Kenapa? Waduh deh, itu jangan-jangan mereka di sana kopi, makan, keluar, bisa karo, main biliar, membuat persekongkolan baru. Begini, kepercayaan itu kan sudah dicoreng. Jadi kan kepolisian punya kesempatan untuk membuktikan. Ini loh yang kami lakukan, ini gambarnya, ini contohnya. Ini ada pelanggaran etik apa? Menghilangkan barang bukti. Kan dia bukan penyidik. Mana ada dia etika profesional untuk itu? Iya. Tim mencoba bertanya keberadaan Rudiana dari penjaga yang bertugas. Namun mereka mengaku Rudiana tidak ada di tempat. Upaya mengontak Rudiana melalui telepon juga tidak membuahkan hasil. 3 atau 5 untuk meninggalkan pesan suara. Tekan 1. Ponselnya dimatiin ya. Untuk meninggalkan pesan suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Untuk meninggalkan pesan suara, tekan 1, 3 atau... Pemirsa, tadi baru saja kami mencoba mengontak langsung Ibtu Rudiana melalui sambungan telepon. Namun nomor yang kami hubungi ini tidak dapat menjawab panggilan. Sepertinya nomor yang kami dapatkan ini memang sudah tidak aktif lagi. Pak Rudiana, saya boleh minta waktunya untuk mungkin dengar cerita langsung kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Mohon maaf ya, bisa pura-pura saya terima wawancara karena memang sementara saya pengen tenang dulu. Siap. Tapi nanti ke depan pasti kita ada. Gitu ya. Iya. Saya belum stabil nih. Siap. Kami paham. Ya. Iya, belum stabil ya Pak ya. Kontaknya aja. Udah 8 tahun masih belum stabil juga ya. Rudiana tapi centang Pak. Nanti saya minta ulang kontaknya aja ya. Terus sama ini Pak, kebetulan kan beredar informasi juga, ini konfirmasi aja Pak. Informasi kalau ternyata 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya Pak ya? Makanya mungkin nanti saja ya Pak ya. Punten. Karena memang hal ini tetap kita informasi kepemimpinan, bukan saya tidak mau. Mampu dah bisa ya. Saya sementara tenang dulu biar pasti nanti ke depan saya mendampingi. Oke. Soalnya itu yang beredar takutnya liar juga kan ya Pak di masyarakat. Nanti saya minta mohon media juga pasti. Siap. Boleh? Pak Rudiana. Ya. Siap Pak. Ya. Oke. Makasih ya Pak. Sepertinya Pak Rudiana menolak diwawancara sepertinya ya guys. apakah dengan berbagai alasan beliau ya. Koordinasi antara Kasat Narkoba yang notabene ayah korban dengan Kasat Reskrim. Itu satu. Kalau koordinasi bentuknya apa? Apakah dilengkapi dengan surat perintah? Terlebih lagi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pengawasan atasan ketika ada pihak yang potensial ada konflik kepentingan. Nah, ini baru mungkin kasus ini kemudian ditarik ke Polda. Mungkin salah satu faktornya adalah Iya. Ada banyak pengacara hebat katanya akan terjun langsung ke lapangan soal kasus ini menurut postingan seseorang. Apakah benar? Karena mereka mulai gelisah, para pejabat mulai gelisah
Kalau yang namanya pengacara yang hebat-hebat itu kan miliaran bayarnya. Iya. Lalu untuk melawan yang namanya pernyataan mantan Bareskrim kita, yaitu Bapak Susno Doaji, membuat pernyataan di televisi bahwa kalau Peggy Setiawan itu tolong dibebaskan karena Saka Tata itu orang yang tidak bersalah, termasuk yang namanya Peggy Setiawan yang ditahan seorang kuli bangunan tersebut. Iya. Sepertinya yang saya amati banyak pejabat yang gelisah ketika Bapak Susno Doaji membuat pernyataan bahwa Peggy Setiawan kuli bangunan belum lama katanya cek psikolog itu, ya. Pernyataan Bapak mantan Bareskrim kita yaitu Susno Doaji bilang kalau yang namanya Peggy Setiawan itu tolong dibebaskan. Bebaskanlah. Nah, sepertinya guys banyak yang geram di luar kalau Peggy Setiawan kuli bangunan itu diminta dibebaskan. Lalu yang belum saya dengar pernyataan dari seorang pemimpin negara. Apabila ada rakyat kecil ditangkap, salah tangkap dan tidak ada klarifikasi sama sekali atau angkat bicara. Kemudian Bapak Jokowi juga seorang presiden tidak ada instruksi untuk menyampaikan sesuatu kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia untuk berbicara tegas akan membebaskan yang namanya Peggy Setiawan. Di mana keadilan itu? Saya tanya, Bapak Presiden, Bapak Kapolri, di mana keadilan itu? Apabila ada mantan Bareskrim yang pernah dipenjara karena mengangkat kejujuran tentang hukum di Indonesia, ada pepatah yang katanya cicak lawan buaya kala itu, berbicara tolong bebaskan yang namanya Peggy Setiawan kuli bangunan itu sebagai rakyat kecil tulang punggung keluarganya, ya harus dibebaskan. Kemudian banyak orang menurunkan pengacara-pengacara yang hebat yang nilainya kalau disewa itu nggak tanggung-tanggung sampai miliaran, ya kan? Nah, kenapa sampai saat ini pemerintah kita, Kapolri kita masih diam bungkam, tidak angkat bicara? Tolong saya instruksikan kepada jajaran Polri, seluruh penegak hukum di Indonesia ini, tolong bebaskan yang namanya Peggy Setiawan. Semua BAP itu adalah salah tangkap, pelaku yang aslinya tidak ditangkap. Dan kemudian untuk Bapak Kapolri juga, kenapa tidak ada instruksi untuk anak buahnya kepada yang terhormat bapak-bapak jajaran Polri, Polres dan sekitarnya, ya Polda dan lain-lain itu, tolong dipanggil semua orang yang banyak klarifikasi itu. Kenapa Bapak Kapolri kita masih bungkam? Itu sebuah pertanyaan buat saya. Boleh saja kalian membohongi yang namanya publik ini, masyarakat, dengan perubahan BAP segera dirubah apabila orang tidak melihat, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Tolong Pak, khususnya untuk Bapak Kapolri dan Bapak Presiden, kenapa belum ada bicara? Jangan jika ada rakyat bertanya, Pak bagaimana tentang kenaikan BBM, tanyakan sama Kominfo. Pak bagaimana tentang kasus ini, tanyakan sama Kapolri. Rakyat disuruh bertanya-tanya terus, bertanya. Pak melek buka mata dua-duanya, jangan. Luar biasa. Mbak Widya ini memang luar biasa ya, pemberani, dan apanya dikatakan itu masuk akal ya guys ya, masuk akal banget. Nah, memang apa yang terjadi saat ini terhadap kasus Vina itu bisa dikatakan nggak jelas arahnya kemana ya guys ya. Nah guys, seperti apa tanggapannya tolong sampaikan di kolom komentar, karena saya tidak, ya gimana ya, menanggapi kasus Vina ini seperti apa ya, seperti menjadi bola liar ya. Si A ngomongnya begini, si B ngomongnya begini, lalu yang pihak penegak hukumnya seperti apa yang dikatakan Mbak Nyai Widya ini
sepertinya memilih diam, bungkam begitu ya. Ya, semenjak kasus ini mencuat, setelah film Pindah ini kembali diangkat, lalu kasusnya kembali viral, kan udah lebih dari sebulan ya kalau nggak salah ya. Sampai saat ini masih belum jelas simpang siurnya, arahnya kemana, diteranya belum jelas ya guys ya. Nah itu yang jadi pertanyaan, kenapa kok bisa jadi begitu ya? Heran, aku heran. Oke guys, gimana tanggapannya? Sampai tekan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.